Warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan kompak. Tenang, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak akan lama. Saya juga maklum, paham terhadap ibu-ibu. Sekali lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan pakai mukadimah langsung karena waktu. Saya minta dibacakan syahadat aja 3 kali dan Fatihah 1 kali. Coba sama-sama kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hatur nuhun kana awasan syahadat sareng Fatihahna. Mudah-mudahan awasan syahadat Fatihah ieu bisa nyelamatkeun urang di dunya sareng di akhirat. Abdi hatur nuhun ka Pak RW, Pak Bu RT, sadayana jajaran di RW 11 Desa Jambudipa. Alhamdulillah urang tos tiasa ngahadirkeun Pak Hengki Kurniawan Bupati sareng alhamdulillah saya juga tiasa hadir. Saya bagiannya sebetulnya terus ya, tapi sedikit aja, tidak akan panjang lebar. Nantilah ketika sudah beres. Sebetulnya saya kalau nggak hujan tuh menyiapkan materinya berkenaan dengan Isra Miraj Rajaban, tapi dengan kondisi waktu saya inti langsung ngajar pada inti-intinya bahwa saya adalah jabatan secara lahiriah, saya ketua fraksi Partai PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat, ketua fraksinya. Jadi berkiprah di politik dari tahun 99. Alhamdulillah. Ini jabatan lahir, Bu, yang tidak apa-apa. Jabat lain saya hanya sampai Haji Rahmat Mulyana SMM, hanya sampai Padung. Ya, betul nggak? Ada jabatan yang batinnya atau jabatan akhirat saya. Alhamdulillah, jabatan akhirat saya pendiri Padepokan Kesatria Pajajaran Nusantara. Ini jabatan akhirat saya kemanapun melangkah, ini harus menyampaikan. Saya di padepokan saya bergerak dalam bidang agama, keagamaan, pengobatan, dan sosial. Saya di padepokan saya ini, alhamdulillah keren. Ini ilmu yang paling tinggi di dunia adalah ilmu tasawuf. Hafal ilmu tasawuf? Tuh, astagfirullahaladzim. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebersihan hati, kesucian hati. Itu adalah ilmu tasawuf. Hafal kalau kita hadiah hadoroh, kalau kita istighosah biasa, ilah harus saya berkorijilani. Apa? Saya berkorijilani. Nah, pasti sok ngadangunya. Nah, salah satunya saya berkorijilani, dia ada seorang waliullah dan dia mengajarkan dalam kitab Fathur Rabbani dan Sirul Ansor itu tentang masalah tasawuf. Kenapa tasawuf penting? Karena tasawuf itu mengenai ke dalam, bukan ke luar. Nih, di dalam tasawuf ada ilmu syariat, tarekat, marifat, hakikat. Awas. Jadi tidak tok syariat. Syariat itu benar, Bu. Nggak ada yang salah. Tapi yang salahnya terus-terusan di syariat. Logikanya, ibu-ibu, bapak-bapak, betul nggak sekolah SD? Betul, nggak salah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sekolah SD kelas genep balik lagi kelas 1, salah nggak? Nah, itu yang salah. Sama di tingkatan agama juga, ilmu-ilmu agama juga ada syariat, tarekat, hakikat, marifat, syariat, tarekat, marifat, hakikat. Jadi marifat dan hakikat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tadi saya mencuplik, tadi saya disuruh membacakan dulu syahadat. Awas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita ambil ke dalam, bukan ucapan. Kalau kita bersyahadat, berarti kita sudah berjanji, bersumpah belum?
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu sumpah loh. Ini adalah sumpah ibu-ibu, sumpah bapak-bapak, sumpah termasuk saya sendiri. Semuanya yang ada di sini disaksikan oleh Allah, malaikat, bumi dan langit semesta menyaksikan sumpah kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumpah kita jangan sekali-kali diingkari. Kenapa? Jangan ucapan aja asyhadu alla, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi perilaku kita tidak menunjukkan kepada sifat Allah. Sumpah kita gagal nggak? Jadi kalau kita bersumpah asyhadu alla ilaha illallah, berarti konsekuensinya jangan ada lagi sifat-sifat selain Allah di dalam diri kita. Mau nggak? Nah, ini udah sumpah. Jadi nanti yang panjangnya nanti aja kalau kita ketemu lagi, mudah-mudahan dikasih umur panjang tentang makna Isra Mi'raj ini. Saya waktunya hanya sebentar lah 20 menit mengupas tentang rukun Islam yang pertama aja. Ya? Mau nggak ibu-ibu bersahadat benar-benar bersaksi di hadapan Allah? Jangan ucapan. Kalau biasa kan syahadat sahnya kita masuk Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Itu ucapan. Itu zahir. Itu syariat. Leres. Tapi kita bersahadat di mata, secara hakikat di mata Allah, berarti kita jangan ada lagi sifat-sifat selain Allah yang ada di diri kita. Sifat-sifat selain Allah itu sifat apa? Sifat iblis, ujub, ria, takabur. Sifat setan jangan ada di diri kita. Iri, dengki, jahil, kenaya. Sifat hewani tidak ada lagi di diri kita. Serakah. Harus. Awas. Ini disaksikan alam semesta kini. Kenapa saya ini balik lagi ke syahadat? Ternyata di syahadat juga pondasi rukun Islam yang ke-1 tidak sampai ke dalam, hanya diucap aja. Kita banyak melihat para ulama yang oknum-oknum kiai, banyak yang menggagahi murid-muridnya. Salah apa? Bukan salah ucapan, tapi salah dirinya, tidak bersih kolbunya. Rahmat Mulyana kalau tidak bersih kolbu, 5 periode jadi anggota dewan, sudah korupsi, betul nggak? Sudah kaya ya. Nih saya mencontohkan pada ibu-ibu saya sebelum sebelum saya berceramah dari tahun 2000 nih Bu, tahun 2000 saya turun gunung berceramah tentang ilmu tasawuf, ilmu ke dalam, ilmu batin, mensucikan batin. Saya mengalami dulu dan main. Karena tasawuf itu bukan untuk hanya diucapkan, tapi ilmu tasawuf harus kita menjalankan. Suluk disebutnya. Menjalankan gimana kita rasanya sabar, gimana kita rasanya ikhlas, gimana rasanya di dalam tasawuf terkenal dengan zuhud. Zuhud itu adalah kita tidak cinta dunia. Awas. Bukan berarti meninggalkan dunia, tapi jangan cinta dunia. Karena syarat satu-satunya untuk mencintai Allah, untuk kita mendekat kepada Allah, syaratnya jangan cinta dunia. Itu kata saya Abdul Qadir Jilani di dalam Fathur Rabbani, kumpulan ceramah-ceramah saya Abdul Qadir Jilani. Tuh. Jadi syaratnya kita pengen ketemu dengan Allah, bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan. Tapi kita dengan kekayaan tapi tidak terikat oleh cinta dunia. Contoh, ibu-ibu punya handphone, punya mobil, punya motor, ketika hilang ribut nggak? Nah, itu masih cinta dunia. Tapi orang yang tidak cinta dunia, ketika kehilangan sesuatu pun dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah keluh kesah. Ini semua rezeki dari Allah. Ruh, jasad, semuanya itu adalah punya titipan, semua punya Allah. Bukan punya kita, tapi punya Allah. Kenapa kita merasa memiliki?
Ini yang salah. Ini di dalam asyhadu alla ilaha illallah. Baru asyhadu alla ilaha illallah konsekuensinya berat. Kalau kita ingin hidup kekal di alam nanti. Pertanyaannya, ingin hidup kekal atau sementara? Saya tanya. Ingin kekal? Betul? Ingin kekal? Saya tanya, ibu-ibu ingin kekal nggak hidupnya? Laras sudah ya? Cok naros abdi ya? Lamun hidupnya nggak mau kekal abadi, ya sudah nggak usah diceramahin. Berada yang asup neraka kan gitu. Kalau ibu-ibu pingin kekal abadi, kehidupan yang abadi bukan hari ini, bukan di sini, tapi nanti kelak ketika jasad kita ditinggalkan oleh ruh. Betul nggak? Tuh. Jadi kehidupan abadi itu bukan di sini, di sana. Bagaimana ibu-ibu ketika jasad dikubur, ruh melayang. Tidak innalillahi wa innalillahi rajiun. Kenapa tidak innalillahi wa innalillahi? Karena kita sudah merusak titipan yang diberikan oleh Allah. Saya katakan, sekarang ini ciptaan Allah sudah murka karena kita bersumpahnya itu tidak benar-benar bersumpah. Masih ada di diri kita, dibiarkan di diri kita, masih ada kesombongan, ketakaburan. Engkau bersumpah tapi berselingkuh. Cing, ibu-ibu, lamun bapak-bapak selingkuh dikengengkeun moal. Tuh. Bapak-bapak mun istri selingkuh kengeng moal. Untung Allah henteu murka. Lamun Allah murka, semua di alam dunia ini kebanyakan menduakan, berselingkuh. Untung Allah Rahman Rahim. Coba kalau Allah murka, apa yang terjadi? Habislah kita semua. Sekarang ini yang murka itu bukan Allah, ini alam, bumi, angin, api, air. Ini murka. Kenapa angin, bumi, air, api murka kepada kita? Karena mereka itu taat. Bumi taat, air taat, udara taat. Setiap kita hembusan nafas, coba nggak ada udara 1 jam, kita mati nggak? Tuh, semua taat kepada Allah. Tapi diri kita yang dibentuk oleh 4 elemen itu semua tidak taat, sehingga terjadilah bencana di mana-mana. Angin ribut puting beliung di mana-mana, banjir di mana-mana, kebakaran di mana-mana, gunung meletus di mana-mana. Yang bisa menghentikan siapa? Allah. Yang bisa menghentikan Allah atas dasar kitanya taat kepada Allah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaumnya berubah. Sok, lamun hayang hancur alam dunia, enggak berubah. Lamun misalkan hayang hancur alam dunia, ya silakan. Allah tidak akan berubah suatu kaum. Kitanya ada keinginan enggak? Allah sudah sayang pada kita. Allah sudah mencintai kita. Allah sudah semuanya berikan kepada kita. Kita berbuat apa terhadap Allah? Tuh, baru baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Panjangnya. Itu sampai ke dalam. Jadi tidak tok hanya kita ngucap. Ngucap Pak budak TK gak bisa. Awas. Budak TK bisa jang. Budak TK baca asyhadu alla ilaha illallah. Bisa. Tapi yang barat ucapan kita, sumpah kita itu masuk ke dalam relung kolbu, hati yang jernih, lampahkan. Kalau orang sudah bersumpah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, orang tersebut tidak pernah takut oleh siapapun juga, hanya takut oleh Allah. Kalau kita masih ada rasa takut kepada selain Allah, berarti sumpah kita abal-abalan. Ayo. Agar semua alam itu tenang lagi, wayahna semua belajar. Bukan untuk saya, Bu. Saya keliling-keliling berdakwah demi Allah, demi Rasulullah. Saya tidak pernah meminta bayaran. Kenapa? Karena surat Yasin firman Allah menyatakan, ikutilah orang-orang yang tidak minta balasan.
Sesungguhnya itulah orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah. Saya plus ibu-ibu, bapak-bapak yang menghadiri, saya punya rezeki kasih. Kenapa? Itu yang benar. Kadang-kadang kita terjebak dengan mata lahiriah, mata fisik. Terjebak. Tuh, terjebaknya kita. Karena kita tidak pernah membuka mata kolbu kita. Mata kita hanya ini aja, mata dunia yang kita pakai. Baru aja bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi kepada Allah, sudah gagal di mata Allah. Awas, bukan di mata syariat, bukan di mata rahmat mulia, tapi gagal secara hakikat di mata Allah. Tuh. Kenapa bisa gagal di mata Allah? Karena kita tidak taat pada Allah, masih menduakan hati pada Allah, masih ngingu sifat iblis, setan, dan serakah. Leres deh. Beratnya, wahyana. Lamun urang hayang cita-cita cingcan wayang cita-cita masuk neraka. Aya teu? Tuh aya nih cita-cita masuk neraka. Oyong sadayana ka surga. Royong ari ucapan mah. Oyong masuk ke hoyong, ari langkah. Wah. Langkah ujub pria takabur nyamuk enggak? Lamun merahmat muliana, aku mencintai Allah segenap jiwa raga, tapi korupsi nyambung nggak? Tuh, tidak nyambung. Makanya di padepokan saya ada lamang kujang, ari kujang teh jang kudu pungkuh karena janji. Tadi sudah membaca syahadat, janji kita disaksikan semua oleh semesta, Allah dan saya, semua ibu-ibu kudu pengkuh karena janji. Lamun urang geus ngagep kana kujang, jadilah laki lalanang jagat, jadi kesatria sejati, itu sudah mengagem kujang. Terus ada lambang Trisula, tekad, lampah, ucap harus sinkron, harus met. Sekarang terbalik, ucapnya bah seorang penyair priai, tapi langkahnya kebanyakan Fir'aun. Betul nggak? Udah nggak nyambung. Tuh, tos ternyala rambung seurna mah. Kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu kalau artina ucapan ngomongkeun batur. Si eta mah kitu, si eta mah cenah menang hujat tuh. Kan geus salah eta sifat siluman, iri dengki leres teh. Awas. Sudah ketemu dengan rahmat muliana, diberikan ilmu tasawuf, ilmu hanya satu, asyhadu alla ilaha illallah. Saya minta nanti ketika pulang tapakuran terus berzikirnya kalau tasawuf la ilaha illallah. Cok perbanyak zikir la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, agar kita itu terkoneksi dengan Allah, agar kita dekat dengan Allah. Karena Nabi Muhammad SAW sudah berfirman, bersabda bahwa sesungguhnya perang Badar, perang Uhud kecil, ada sesungguhnya dirimu ya perang yang sangat dahsyat, yang sangat dahsyat adalah perang melawan hawa nafsu yang ada di diri. Berani mau berjihad di jalan Allah. Untuk siapa berjihad di jalan Allah? Untuk kita, bukan untuk rahmat mulyana, tapi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini. Kalau punya cita-cita pingin hidup yang abadi, kalau punya cita-cita pingin masuk surga, kecuali cita-citanya masuk neraka, silakan. Jangan jadi orang munafik juga. Cita-cita masuk surga, cita-cita pingin ketemu dengan Allah, ari langkah sombong, ujub deh, nyambung nggak? Nah ini kebanyakan, banyak orang-orang yang munafik, ucapannya Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, tapi kelakuannya pelit. Terus nyambung nggak? Nggak nyambung. Makanya saya Bismillahirrahmanirrahim, saya berceramah Bismillahirrahmanirrahim, saya membuktikan, datang ke sini ibu-ibu, berikan tausiah oleh saya batinnya, lahiriah, rezekinya silakan untuk beli beras, beli rokok. Manfaat nggak? Nah, itu yang manfaat dunia akhirat. Saya tidak akan panjang lebar. Nanti kalau ada yang memilih saya akan berikan KTA Padepokan Kesatria Pajajaran, akan berjalan dengan saya
panjang dunia dan akhirat. Kalau saya punya rezeki, terus bertausiah dan terus akan membagikan rezeki. Kalau ada 1000 orang yang datang, berarti 1000 orang kali 50.000. Sekali dakwah, saya alhamdulillah habis kadang-kadang 100, Bu. Demi apa? Demi prihatin. Bukan untuk saya, tapi untuk ibu-ibu. Kasihan, prihatin. Hanya ngucap, hanya ngaku aku beragama Islam, tapi kelakuan Islam. Prihatin saya. Ngaku beragama, ditanya agama Islam. Cobalah mau ditanya ku Rahmat Mulia, agama namun beragama, moal, saya mau dakwahan. Dan beragama, ngapain di dakwahan dan beragama? Tapi ditanya agama, naon Bu? Islam. Gebek kena saya nanti. Ada suatu kewajiban untuk kita berbagi ilmu, meluruskan. Nih kewajibannya. Coba mengaraku ibu tidak beragama, saya malah diri di ibu. Dan karena tidak beragama, kan agama tidak dipaksakan. Ini karena sudah kita beragama, hanya aku-akuan, ku saya dikedalami. Jangan sampai ngaku-ngaku. Tapi benar beragama itu kudu sampai kepada yang punya agama. Siapa yang punya agama? Allah. Agama itu, Nabi itu dijadikan jembatan untuk nyampe pada Allah, untuk mengenal Allah, untuk mahabbatullah. Itu yang benar. Aduh, baru asyhadu alla ilaha illallah 20 menitnya. Hah, kabayang lamun ceramah Isra Miraj 3 jam. Untung alhamdulillah Allahnya angin hujan jadi berceramah Isra Miraj. Jadi ceramah nangan karek nembe asyhadu alla ilaha illallah. Ku abdi dicekapkeun we sakitu. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.